Masih membahas produk terbaru dari DCA Indonesia, ini adalah produk kelima yang kita ulas di channel ini ya. Yang pertama kemarin ada bor, yang kedua bor lagi, yang ketiga mini circular saw cordless, yang keempat ada marble cutter cordless. Kalau kalian belum tonton silakan cari di video-video saya ya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Nunas Tool Review. Nah, ini produk kelima yang kita ulas dari DCA Indonesia, produk terbarunya mereka, mesin impact driver untuk tipenya adalah ADPL 03-14 tipe Z. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau produk DCA ini di belakangnya pakai tipe Z itu hanya bare tool atau unit only, tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Nah, bagaimana performa dari mesin impact driver ini? Apakah sama memuaskannya seperti 4 saudaranya yang kemarin kita sudah ulas? Kalau penasaran, stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Seperti biasa, kita unboxing terlebih dahulu. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya, dus biasa khasnya DCA. Di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur-fiturnya. Nanti kita akan bahas secara terperinci agar lebih jelas ya. Dan untuk garansinya bisa langsung didaftarkan secara online melalui barcode yang ada di sini. Tinggal scan aja menggunakan HP. Langsung nanti kita akan diarahkan ke web untuk daftar garansinya. Jadi nggak ribet ya. Untuk garansinya tidak perlu lagi kirim-kirim kartu garansinya ke alamat dari service center. Langsung saja scan barcode-nya. Oke, langsung saja kita buka ya. Nah, di sini ada buku petunjuk penggunaan dan juga kartu garansi. Lalu di sini ada bit obeng juga ya. Bit obeng plus PH2 ya. Selanjutnya ini ada tali untuk dikaitkan ke pinggang ya teman-teman ya ini ya. Selanjutnya ada klip, belt clipnya. Terakhir unitnya. Nah ini dia ya. Cakep, cakep, cakep. Ini bentuknya ya. Sudah kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi. Untuk build quality yang pertama di sini kita dapat bit obeng PH2. Nanti kita akan coba ya untuk kualitasnya bagaimana. Biasanya sih kalau dari DCA tidak usah kita ragukan, tapi nggak apa-apa nanti kita coba lagi biar lebih pasti ya teman-teman ya. Lalu unitnya, ini bentuknya mirip seperti Impact Wrench ya, Impact Wrench yang dulu pertama kali sudah rilis untuk produk DCA ya. Ini yang Impact Driver baru menyusul. Nah ini bentuknya seperti ini. Hanya beda anvil dengan Impact Wrench. Untuk material bahannya, ya plastiknya ya jelas lah ini produk DCA teman-teman, nggak kaleng-kaleng ya untuk material bahan plastiknya. Kalau dibandingkan dengan produk generic ya jelas jauh ya teman-teman ya, jangan dibanding-bandingkan, jauh sekali untuk material bahannya. Di sini ada tulisan DCA yang di emboss. Lalu untuk gearboxnya ini adalah coran aluminium yang di finishing lagi menggunakan cat berwarna abu-abu. Untuk anvilnya jelas dari material bahan logam juga. Lalu ini adalah karet ya, ada bumper karet di sini. Jadi melindungi nih pada saat terjadi benturan tidak langsung kena ke bodinya langsung. Nah, ini ada grip karetnya juga pada handlingnya. Handlingnya lagi pada handle ya, bukan handling, pada handle-nya ya. Nah, ini enak juga untuk gripnya. Di sini juga ada bumper karet. Nih ya, mengelilingi. Untuk tingkat finishingnya ini mantap ya. Rapih, tidak ada plastiknya melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Cakep lah ini. Selanjutnya kita coba pasangkan baterai untuk melihat part-part yang digerakkan apakah smooth atau tidak. Ini baterainya sama ya, menggunakan FFBL 2040 sama seperti mini circular saw-nya yang kemarin dan juga marble cutter cordless sama, baterainya sama. Jadi power share. Untuk reversible-nya nggak ada masalah. Untuk triggernya responsif ya teman-teman ya, nggak ada masalah juga. Untuk tombol-tombolnya juga nggak ada masalah. Jadi overall untuk build quality-nya ini mantap. Untuk fitur ya, yang pertama, untuk anvil-nya ini sudah quick release ya. Untuk memasang dan juga untuk melepaskan tinggal tarik saja. Nih, tinggal ditarik-tarik seperti ini. Lalu ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci triggernya. Lalu ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita menekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Lalu ada LED light yang sudah LED shutdown di sini. Ada pengaturan kecepatan, nih ya, high dan low, high, low. Dan apabila posisinya kita ubah ke putaran kanan, ada fitur lagi, nih ya,
dia akan berhenti sejenak untuk penyesuaian torsi agar tidak merusak skrup atau baut yang kita buka. Ini ya, tidak nyala. Di sini juga bisa kita pakai ya untuk fitur kecepatannya, high dan low-nya bisa kita gunakan di sini. Kalau kalian beli baterai 4Ah seperti ini, jelasnya ada indikator baterai ya. Untuk fitur, oke ya, ada semuanya. Untuk spesifikasinya, langsung saja ya kita ukur menggunakan alat yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi, di sini saya gunakan baterai yang sudah saya cas sampai dengan full ya teman-teman ya. Kita langsung pasangkan, kita lihat untuk RPM-nya ya. Kecepatan nomor 1 atau low. Untuk low di angka 1052 RPM. High, kita atur ke high ya. (1825 RPM untuk yang high-nya. Untuk bobotnya, include dengan baterai 4Ah di angka 1,7 kilo ya. Ini menggunakan baterai 4Ah ya teman-teman ya. Kalau menggunakan baterai 2Ah pastinya akan lebih ringan lagi. Untuk torsi tertulis ya, untuk mengencangkan di buku panduannya tertulis 180 Nm untuk torsi mengencangkan. Untuk torsi melepas atau torsi membuka tidak dicantumkan ya pada buku panduan. Sekarang kita langsung uji saja untuk mengencangkan menggunakan kunci sok ukuran 32. Di sini kita akan gunakan adapter. Kita akan kencangkan bautnya, lalu nanti kita akan uji menggunakan kunci momen. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Kita langsung uji menggunakan kunci momen, apakah kunci momennya bergerak atau tidak, atau langsung klik di angka 180 ya. Ini saya set ke angka 180 terlebih dahulu. Nih, 180 Nm. Kalau langsung klik berarti memang torsi mengeratkan di angka 180 atau lebih. Ya, langsung klik ya teman-teman ya. Tidak ada pergerakan pada kunci momennya, langsung klik di angka 180 Nm. Selanjutnya kita akan uji untuk torsi membuka ya. Ini di angka 210 Nm. Pertama kita akan coba di angka 210 Nm ya. Sudah klik di angka 210 Nm, selanjutnya kita coba di angka 300 Nm. Untuk kunci momennya sudah saya set di angka 300 Nm ya. Langsung saja kita eratkan. Oke, sudah klik di angka 300 Nm. Sekarang kita akan coba untuk membuka. Apakah mampu atau tidak? Pertama tadi di angka 210, yang kedua di angka 300 Nm. Di sini kita langsung gunakan kecepatan yang high ya, atau yang paling kencang. Untuk 210 Nm mudah sekali ya, cepat sekali membukanya. Selanjutnya di angka 300 Nm. Iya, 300 Nm juga nggak ada masalah, cepat juga untuk kebukanya. Ini saya yakin bisa lebih 300 ya teman-teman ya, tapi saya nggak akan uji lebih dari 300 karena ini adalah sebuah mesin impact driver. Oke, sekarang kita akan gunakan untuk menyekrup dengan skrup kecil ya. Apakah enak digunakan untuk kerja ringan atau tidak? Di sini ada skrup dengan ukuran 1,5 dan ukuran 2 inci. Untuk media penyekrupan adalah kayu mahoni. Saya gunakan bit obeng yang kita dapatkan pada paket pembelian dan kita coba di low terlebih dahulu ya, atau kecepatan yang paling rendah. Nanti kalau nggak mampu kita gunakan yang high.
Oke, saya gunakan tadi di low itu kurang enak ya teman-teman ya. Feelsnya itu kurang enak, getarannya terasa banget di tangan. Kita akan coba di high ya, kecepatan yang paling tinggi. Apakah enak atau tidak ini untuk pukulan impactnya? Karena yang low itu pukulan impactnya terasa banget di tangan, kurang enak. Nah, ini yang high lebih enak ya, malah lebih enak yang high daripada yang low. Kita lanjut lagi dengan skrup ukuran 2 inci. Ya, lebih enak menggunakan yang high daripada yang low. Ya, menggunakan skrup-skrup kecil enak ya. Untuk kerja ringan, impact driver ini enak teman-teman. Jadi kalau kalian hanya main di mebel atau main di plywood, saya rasa untuk impact driver ini udah cocok, udah mantap sekali. Dan untuk bit obeng yang kita dapatkan pada paket pembelian, kualitasnya juga lumayan ya. Nih, belum ada cacat. Masih simetris semuanya. Selanjutnya kita akan coba dengan skrup yang besar ya. Ini skrup dengan panjang kurang lebih 12 cm menggunakan kepala skrup PH3. Medianya kayu meranti, kayu yang keras dibandingkan dengan kayu mahoni tadi. Ini lebih keras ya. Kita gunakan PH3 di sini. Oke, torsinya pas ya teman-teman ya. Enak, nggak berlebih juga nggak kurang. Kita coba sekali lagi. Untuk impact pada posisi high juga pukulannya itu enak ya, halus. Nggak kasar di tangan. Selanjutnya kita gunakan skrup yang lebih besar lagi ya. Ini skrup dengan panjang 14 cm kurang lebih. Menggunakan ini kepala hex ukuran 13 mm. Untuk medianya masih sama, kayu meranti, kayu keras. Kita lihat sama-sama bagaimana torsinya. Ya, kayunya retak ya. Kayunya nggak kuat teman-teman. Kayunya retak nih. Nah, kelihatan ya retakan kayunya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Iya, makin besar retakannya. Mantap ya. Oke, langsung kita keluarkan lagi ya. Kita keluarkan lagi untuk cukupnya. Ini untuk pukulan impact yang bagian high-nya itu enak ya teman-teman ya, halus. Beda sekali dengan yang low-nya tadi. Itu low-nya memang agak sedikit nggak enak di tangan. Setelah kita gunakan, sekarang kita ukur suhunya. Pada motor di angka 40 derajat Celcius. Pada gearboxnya 46 derajat Celcius, masih oke. Lalu pada baterai di angka 33 derajat Celcius. Untuk suhu juga saya rasa ini normal. Itu tadi teman-teman sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin impact driver dari DCA ini, ADPL 0314, kurang lebih seperti yang kalian saksikan ya. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, kesimpulannya untuk kualitas tidak ada yang bisa kita cela ya teman-teman ya. Build quality-nya bagus.
Fiturnya bekerja dengan baik semua. Untuk spesifikasi saya rasa juga sudah sesuai. Lalu untuk performanya ya nggak ada yang mengecewakan ya. Saya sudah beberapa kali mereview produk DCA. Belum pernah ada yang mengecewakan. Kalau ada minus-minus sedikit ya itu wajar lah. Namanya juga sebuah produk ya pasti ada minusnya. Tapi karena harganya bisa dikatakan terjangkau, jadinya minusnya itu tertutupi. Ya sama seperti impact driver ini. Ya saya temukan adalah beberapa minus ya. Seperti tadi pada saat kita gunakan kecepatan yang low, itu pukulan impact-nya agak kasar di tangan ya. Kalau mau lebih enak gunakan yang high aja. Tapi yang high juga kecepatannya harus dijaga triggernya itu ya tadi ya. Itu minus lah menurut saya. Tapi dengan harga yang ditawarkan, nah ini harganya unit only hanya 680.000 di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Ya untuk harga yang ditawarkan ya, ini menurut saya sih sudah layak beli lah teman-teman, sudah layak beli ya. Saya ini nggak cakap-cakap sampah ya, saya nggak cakap-cakap sampah atau nggak ngomong-ngomong asal-asalan. Ini memang kualitasnya bagus, jadi kalau kalian lihat saya review produk DCA, lu dibagus-bagusin semua, jangan-jangan di-endorse. Begini ya teman-teman ya, kalau kalian tidak percaya, silakan datang ke tempat saya, kita buktikan sama-sama. Apakah saya ini hanya sekedar omong kosong saja atau bisa dibuktikan? Datang ke tempat saya di Tangerang ya, domisili saya di Tangerang dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau kalian orang Tangerang, silakan DM saya di Instagram, kita cocokkan waktu, kita ketemu di rumah saya, kalian coba sendiri untuk produknya. Jadi saya ini nggak ngomong-ngomong sampah. Nggak ada gunanya juga saya bagus-bagusin ya teman-teman ya, karena itu akan terbukti dengan berjalannya waktu. Misal, ADPL 03 ini saya bagus-bagusin nih, terus kalian tertarik untuk membeli. Setelah kalian beli ternyata apa yang saya katakan dalam video tidak terbukti. Nah, kalian kan akan mencap saya sebagai pembohong ya. Pasti kalian akan komen yang buruk juga. Ini nggak bener nih Lunas nih. Saya kehilangan penonton. Jadi saya rugi ya kan. Nggak ada gunanya teman-teman kalau saya bagus-bagusin produk. Kalau memang bagus ya saya katakan bagus. Bahkan kalau saya nggak dibayar sekalipun kalau memang produknya bagus, ya saya katakan bagus. Seperti DCA ini saya nggak dibayar ya. Saya nggak dibayar. Mereka nggak ada kasih saya uang, nggak ada teman-teman ya. Jadi produknya ini saya review apa adanya saja. Ya kalau mau percaya silakan, kalau nggak percaya ya silakan juga, itu hak kalian. Yang pasti saya bisa membuktikan omongan saya. Kalian datang ke sini akan saya buktikan. Atau kalian datang ke toko-toko yang menjual produk DCA, kalian coba sendiri di sana, silakan aja ya teman-teman ya, buktikan sendiri. Oke, itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai mesin impact driver ini. Kalau ada pertanyaan lagi bisa dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.